Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tetaplah Berbuat Baik, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai 11. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bertanya kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bagaimana pendapat mereka mengenai apa yang diperbolehkan dilakukan pada hari Sabat. Tuhan Yesus mengetahui pikiran dan pengetahuan mereka mengenai hukum Sabat, sebab mereka tengah mengamat-amati apakah Yesus akan melakukan sesuatu yang dianggap melanggar menurut hukum Sabat. Pertanyaan Yesus itu tidak mereka jawab, sebab mereka sudah tahu jawabannya, seperti kita juga sudah tahu jawabannya. Tentu saja yang diperbolehkan adalah berbuat baik dan menyelamatkan nyawa orang. Lalu Tuhan Yesus melakukan apa yang diperbolehkan pada hari Sabat itu. Ia meminta orang yang mati tangannya, katanya, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Atas kejadian tersebut tersulutlah amarah ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berundi, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Apapun yang dilakukan oleh Yesus tampak salah di hadapan mereka, karena mereka sudah menaruh syak sangka dan iri kepada Yesus. Saudara-saudari terkasih, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus sampai hari ini masih dapat kita temukan. Betapapun kita sudah berusaha untuk berbuat baik dan bertindak sebagaimana seharusnya, masih saja ada orang yang tidak suka dan menganggap tindakan kita itu keliru dan tidak berkenan di hati mereka. Alasan yang mereka munculkan terkadang terkesan berlebihan dan aneh. Misalnya ada yang berkata begini, "Loh, orang baru di sini, lu nggak usah macam-macam, tidak usah sok jadi pahlawan lah." Mungkin peribahasa ini perlu mendapat perhatian kita. Lain padang, lain ilalang. Sehingga yang diminta bahwa kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang berlaku di mana kita berada sekarang. Namun, apa juga harus seperti itu seluruhnya? Padahal dalam pandangan kita itu benar dan tidak sesuai dengan paham dan hati nurani kita. Maka perlu pendobrakan sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus pada hari ini. Betul bahwa pada hari Sabat setidaknya menurut hukum Taurat bahwa orang harus berhenti dari kegiatan dan fokus pada memuji dan memuliakan Yahweh. Namun, jika pada saat itu ada hal yang urgent dan
tidak bisa ditunda untuk dilakukan? Apakah kita harus diam? Tuhan Yesus pernah bertanya, apakah engkau tidak mengeluarkan domba atau lembumu dari lubang, sekalipun itu hari Sabat? Ini lebih dari binatang. Saudara-saudari terkasih, suatu prinsip yang patut dipegang dan tetap dipatuhi adalah tetaplah berbuat baik. Apapun keadaan dan situasinya, bahkan ada orang yang berusaha melakukan sebuah tindakan heroik yang bahkan mengabaikan keselamatan dirinya sekalipun. Ketika terjadi banjir bandang, seorang bapak melihat ada anak kecil terbawa arus air. Ia langsung terjun ke dalam air deras itu untuk menyelamatkan, tanpa memikirkan apakah ia akan berhasil atau tidak. Ketika dia sanggup meraih tangan si anak dan membawanya ke tepian dengan selamat, wajahnya tampak puas dan terharu sebab ia telah berhasil menyelamatkan nyawa seorang anak manusia yang ia sendiri tidak tahu anak siapakah dia. Mungkin tindakannya adalah tindakan nekat dan orang-orang di sekitarnya tidak menyarankannya, tetapi panggilan hatinya telah menggerakkan seluruh tubuhnya untuk melakukan tindakan penyelamatan tersebut. Tuhan Yesus tahu bahwa menyembuhkan orang yang mati tangannya pada hari Sabat bukanlah pilihan yang mudah. Namun, karena hatinya penuh cinta dan niatnya untuk membuka pikiran, baik pikiran orang Farisi maupun ahli Taurat, agar mereka tidak menghayati hukum karena diperintahkan, maka Tuhan Yesus memutuskan untuk tetap menyembuhkan orang yang sakit itu. Saudara-saudari terkasih, tentu kita masih ingat bahwa Tuhan Yesus pernah berfirman, hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Maka penerapan hukum apapun, jikalau hal itu bertentangan dan merendahkan harkat dan martabat manusia, maka kebenaran hukum itu perlu dipertanyakan. Maka seorang pengikut Tuhan Yesus harus memastikan bahwa apapun yang diperbuatnya di satu sisi tidak boleh melanggar hukum. Di sisi lain juga harus mengutamakan kesejahteraan umat manusia. Seorang murid Kristus adalah orang yang selalu berusaha melakukan perbuatan baik, bahkan kalau hal itu menuntut lebih dari dirinya. Tokoh besar seperti Ibu Teresa dari Kalkuta adalah sosok teladan yang terus berbuat baik, sekalipun keadaan pada saat itu hampir tidak memungkinkan dirinya berbuat banyak. Namun, beliau menegaskan bahwa tindakan baik sekecil apapun yang masih bisa dilakukan dan dilakukan dengan penuh cinta akan sangat bermanfaat untuk yang membutuhkannya. Ia hanya ingin bahwa seorang yang nyaris sekarat mendapat perhatiannya di penghujung hidupnya, agar dia bisa mengalami kasih Allah. Itulah tindakan atau perbuatan baik yang dilakukan seorang wanita
yang kemudian dikenal sebagai Santa Teresa dari Kalkuta. Tuhan Yesus mau kita segera mengambil sikap dan keputusan yang tepat dan tidak ragu-ragu untuk melakukan perbuatan baik yang bisa kita lakukan dalam keadaan yang menuntut kita melakukannya. Ada peraturan, namun peraturan yang tertinggi adalah kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Yang diperbolehkan adalah berbuat baik dan menyelamatkan nyawa orang. Tak ada hukum yang menentang ini. Itu pasti. Apakah aku siap melakukan perbuatan baik untuk kesejahteraan sesamaku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus mengajar kami memiliki sikap yang benar untuk nilai kemanusiaan. Ajarlah kami berani dan siap berbuat baik untuk keselamatan sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.